Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Zalfa Salsabila sebagai moderator, dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Faras Askanur Aida, Fatma Putria, Cindy Azhara, Rantika Putri Natalia, dan Winda Sanosa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan materi mengenai neraca pembayaran internasional. Adapun video pemaparan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MPD. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian neraca pembayaran internasional. Menurut Salvatore, neraca pembayaran merupakan laporan yang menyebutkan semua transaksi penduduk dari suatu negara dengan negara lain yang dicatat dengan metode tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Laporan ini dikeluarkan untuk menunjukkan kinerja suatu negara dalam perdagangan internasional serta untuk menyusun catatan jumlah aliran modal yang masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan. Diketahui bahwa terdapat 5 struktur neraca pembayaran internasional Indonesia yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Yang diantaranya pertama, current account atau neraca transaksi berjalan yang terdiri dari balance of trade atau neraca perdagangan, service account atau neraca jasa, dan unilateral account atau neraca transaksi sepihak. Kemudian yang kedua, capital account atau neraca modal yang terdiri dari capital import, capital export, dan perubahan cadangan devisa. Yang ketiga, error and omission, keempat, monetary account, dan kelima, overall balance. Dari 5 struktur neraca pembayaran internasional Indonesia yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, namun pada dasarnya terdapat 2 jenis transaksi internasional yang dicatat dalam setiap neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan, yaitu transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ekspor atau impor barang atau jasa, termasuk pembayaran transfer. Transaksi berjalan ini sangat penting karena mengukur arah dan besarnya pinjaman internasional. Kemudian yang kedua adalah neraca modal, yaitu bagian dari neraca pembayaran yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Neraca pembayaran suatu negara didesain untuk selalu seimbang. Hal tersebut guna dapat menunjukkan kinerja suatu negara dalam melakukan transaksi dengan negara lain. Namun terdapat 2 hal yang sering terjadi pada neraca pembayaran, yaitu kondisi defisit dan kondisi surplus. Apabila catatan di sisi kredit lebih besar dibandingkan dengan debit, artinya neraca pembayaran dalam kondisi surplus. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, artinya neraca pembayaran dalam keadaan defisit. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat neraca pembayaran internasional. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara. Maknanya, perekonomian di suatu bangsa menjalin kerjasama dan bebas untuk melakukan hubungan dengan pihak lain secara internasional, karena apabila suatu negara tidak memiliki perekonomian yang memenuhi syarat secara internasional, maka mustahil negara itu akan eksis dan bergelut dalam dunia perekonomian internasional. Yang kedua, sebagai indikator lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara. Neraca pembayaran di sini digunakan sebagai indikator bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara pendonor. Dengan adanya neraca pembayaran ini, lembaga keuangan tersebut bisa memilih dan melacak siapa saja yang memang berhak menerima bantuan, serta tepat sasaran dan tidak salah tujuan, dan juga untuk memperhitungkan beberapa jumlah bantuan yang bisa diberikan untuk negara tersebut. Yang ketiga, sebagai salah satu indikator fundamental perekonomian suatu negara. Indikator fundamental yang dimiliki oleh suatu negara selain variabel-variabel ekonomi makro lainnya seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing. Karena di dalam neraca pembayaran menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara detail dan jelas sehingga menjadi salah satu indikator penting yang harus dimiliki suatu negara dalam upaya peningkatan perekonomian suatu bangsa.
Yang keempat, ada sebagai cerminan baik tidaknya proses transformasi ekonomi di suatu negara. Di sini, neraca pembayaran dibuat agar semua pihak yang terkait, terutama pemerintah, mengerti kualitasnya jalan perekonomian di negara. Hal ini bisa disebut sebagai taksonomasi ekonomi. Apabila proses atau jalannya transformasi bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka perekonomian negara akan berkembang, begitupun sebaliknya. Yang kelima, memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara. Melalui neraca pembayaran, dapat mengetahui pihak mana saja yang menjalin kerjasama ekonomi dengan negara kita. Selain itu, kita juga bisa melihat baik buruk hubungan negara kita dengan negara lain. Dengan begitu, asas keterbukaan akan selalu tercermin daripada pemerintah dengan masyarakatnya. Yang keenam, membantu pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Dengan adanya neraca pembayaran, pemerintah mengetahui apa saja prospek dan tantangan perekonomian negaranya saat ini dan mendatang. Yang ketujuh, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Dengan adanya neraca pembayaran ini, kita bisa melihat seberapa jauh perkembangan ekonomi kita serta mampu mengetahui tentang pengaruh transaksi ini pada pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional terus bertambah, maka kerjasama ini akan berhasil dan sebaliknya. Yang kedelapan, ada memperkuat posisi ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Untuk mengambil sebuah kebijakan, pemerintah dapat memanfaatkan keberadaan neraca pembayaran ini. Pemerintah harus melihat dan menganalisis keberadaan perekonomian negaranya di tingkat internasional. Setelah itu, merumuskan sebuah pemikiran atau ide-ide yang berguna untuk memperkuat posisi perekonomian negara di dunia internasional. Yang sembilan atau yang terakhir, sebagai bahan evaluasi negara pembayaran, juga bisa menjadi bahan evaluasi tentang proses berjalannya ekonomi suatu bangsa, melihat kinerja para pihak-pihak yang bersangkutan. Di sini, neraca pembayaran sebagai bentuk evaluasi adanya untung atau rugi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak terkait guna perbaikan agar lebih baik lagi untuk urusan perekonomian mereka di masa mendatang. Baiklah, saya Cindy Azhara akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari neraca pembayaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam suatu hubungan negara. Jadi dalam transaksi internasional, diperlukannya untuk mengetahui kondisi terkini perekonomian suatu negara sehingga pemerintah dalam negeri dapat menentukan kebijakan atau langkah-langkah seperti apa yang harus diambil dalam transaksi ekonomi yang dapat memberikan keuntungan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Sumber daya yang ada di setiap negara dapat dilihat melalui penggunaan neraca pembayaran yang tepat, sehingga pemerintah bisa menentukan transaksi ekonomi apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Jadi neraca pembayaran ini merupakan salah satu alat untuk menentukan anggaran devisa. Penggunaan anggaran devisa yang tepat dan juga akurat sehingga tidak membuat kekurangan anggaran devisa negara. Yang keempat yaitu untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil dalam bidang ekonomi, sehingga suatu negara perlu mempunyai neraca pembayaran agar mendapatkan data-data perekonomian negara lain. Dan data-data tersebut dapat bermanfaat bagi pemerintah karena dengan memiliki data yang akurat maka dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Yang kelima yaitu untuk mengetahui permasalahan suatu negeri dalam suatu negara. Dalam buku Ekonomi Internasional karya Nopirin, neraca pembayaran internasional adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional antara seorang warga negara dengan negara lain. Neraca pembayaran internasional hanya mencatat segala jenis transaksi ekonomi internasional. Transaksi ekonomi domestik tidak masuk dalam neraca pembayaran internasional. Adapun susunan dalam neraca pembayaran internasional yaitu yang pertama, neraca transaksi berjalan yang merupakan total saldo dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi sepihak. Nah, neraca perdagangan ini berfungsi mencatat untuk transaksi ekspor dan impor barang yang biasanya ditulis dalam dolar Amerika Serikat.
Yang kedua yaitu neraca lalu lintas modal yang berfungsi untuk mencatat segala arus modal jangka panjang dan jangka yang terbagi atas modal pemerintahan itu dan lalu lintas modal swasta neto. Yang ketiga yaitu selisih yang belum diperhitungkan. Yang keempat yaitu neraca lalu lintas moneter yang merupakan perubahan cadangan devisa berdasarkan pada transaksi devisa yang masuk dan keluar pada suatu negara dalam waktu tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Untuk mencatat segala jenis transaksi dalam neraca pembayaran, Indonesia menggunakan sistem dolar double entry. Cara kerja sistem ini yaitu dengan mencatat segala jenis transaksi pada dua sisi yang berbeda dengan nilai yang sama. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rantika Putri Natalia Batubara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran internasional. Mekanisme pembayaran internasional ada dua, yaitu debit dan kredit. Bertambahnya kewajiban atau uang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri, yaitu impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, dan investasi jangka panjang dan pendek yang ditanamkan di negara lain. Berikut pembayaran internasional secara kredit, yaitu bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri yaitu ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain. Penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang dan pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Perlu diingat, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Defisit pada neraca pembayaran tidak selamanya buruk, harus dilihat dulu daripada komponen mana yang mengalami defisit. Misalnya, defisit terjadi pada komponen transaksi berjalan, maka untuk menutupnya perlu peningkatan penerimaan pada transaksi modal. Caranya bisa dengan mencari pinjaman luar negeri atau menarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri. Baiklah, yang selanjutnya itu 2.6. Mekanisme dasar penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Diketahui bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh negara perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang defisit akan merisaukan keadaan perekonomian suatu negara. Namun, bukan berarti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran yang dianggap ideal bagi perekonomian suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang ekuilibrium atau seimbang. Adapun faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain 1. Perubahan tingkat harga di suatu negara. 2. Struktur produksi suatu negara. 3. Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. 4. Pergeseran permintaan luar negeri. 5. Ketidakseimbangan perekonomian dalam negeri. 6. Bencana alam. Lalu, adapun cara untuk mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional, yaitu 1. Pendapatan nasional, yaitu semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 2. Tingkat harga, yaitu tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ketiga, kurs valuta asing, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan menambah defisit suatu negara. 4. Tingkat bunga, yaitu
dilakukan melalui perubahan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. 5. Sektor moneter. Dalam sistem ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah. Artinya, semua alat-alat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau yang diperoleh seluruh penduduk suatu negara harus diserahkan kepada pemerintah. Untuk selanjutnya, pemerintah mengatur dan menentukan penggunaan valuta asing. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah, saya Faras Aska Nuraida akan menjelaskan mengenai alat pembayaran internasional. Dalam Ajriyah tahun 2019, alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, emas batangan, cek, dan surat-surat berharga. Lalu juga ada beberapa alat pembayaran internasional lainnya seperti pembayaran di muka atau advance payment, di mana pembayaran di muka ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Mata uang yang digunakan dalam pembayaran bergantung pada kesepakatan bisa menggunakan mata uang negara eksportir maupun mata uang negara importir. Yang kedua, pembayaran kemudian atau open account. Open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Sistem pembayaran dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importir. Yang ketiga, pembayaran dengan surat kredit atau letter of credit. Surat kredit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam surat tersebut. Yang keempat, pembayaran dengan wesel atau bill of exchange. Pembayaran dengan wesel atau surat bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk sejumlah uang yang tertera pada wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Yang kelima, ada konsinyasi, yaitu satu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Cara ini memiliki kelemahan, yaitu pemilik barang tidak dapat menentukan waktu penerimaan pembayaran karena harus menunggu barang laku terjual. Yang keenam, ada pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang secara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir. Yang ketujuh, yang terakhir, ada pembayaran dengan kompensasi pribadi, di mana pembayaran ini dilakukan dengan cara mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat negara penduduk tersebut tinggal. Cara ini sudah dilakukan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Baiklah, selanjutnya adalah tata cara pembayaran internasional. Ada 5 tata cara pembayaran internasional. Yang pertama, advance payment atau cash payment atau biasa disebut dengan pembayaran di muka. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi sesuai dengan jumlah harga yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli. Ada kalanya pembeli membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Cara tersebut biasa dikenal dengan istilah payment with order. Kedua, open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran ini dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Yang ketiga, letter of credit. Cara pembayaran dengan menggunakan letter of credit terlebih dahulu dicantumkan dalam sales contract. Dengan penerbitan letter of credit, sebuah bank yang bertindak sebagai pengganti importir memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam letter of credit. 4. Commercial bills of exchange, yang merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut dengan draft atau trade bills. Alur pembayarannya, pembeli dan penjual mengadakan kesepakatan kontrak jual-beli, lalu barang dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu yang telah disepakati. Kemudian eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada remitting bank, yang mana bank di negara eksportir dipercaya melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Lalu remitting bank melakukan collection order dengan menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim kepada collection bank. Lalu collection bank menyerahkan dokumen-dokumen dagang kepada importir yang diterima oleh importir. Lalu collection bank melakukan pembayaran kepada remitting bank, dan dari remitting bank melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang kelima, konsinyasi.
Melalui konsiliasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang dan pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi penjual. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok 4 Indralaya. Saya sebagai moderator mewakili rekan kelompok saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.